untuk kajian Quran ini kita harus kaya wawasan. Minimal kajian sosial, budaya, sejarah ya, gitu kan. Jadi tentang sejarah Islam itu ini banyak sekarang ya. Saya senang sekali sekarang walaupun beberapa kiai bukan berbackground itu, tapi dia mungkin intens belajar sejarah. Termasuk juga di sini ada tetangga saya yang kemarin mah pegawai apa ya, pegawai pabrik, sekarang jadi ini, mungkin itu ya punya background di pesantren gitu ya. Itu bisa jadi ini bagus ya diundang ke sana kemarin untuk menyampaikan tari Islam. Itu bagus sekali. Sekarang kan dulu mah kan pelajaran sejarah itu hanya tambahan saja kan. Padahal sekarang jurusannya dari dulu ya, jurusan sejarah itu SPI ya, kalau di UIN itu sudah dari dulu. Nah itu kan kita kelemahan kita itu dalam sisi sejarahnya. Kalau sejarah otomatis ya ada sejarah sosialnya, ada budayanya gitu ya. Nah untuk ini misalkan kalau sisi budaya nanti kan ada yang universal, ada yang lokal ya. Jadi bagaimana yang universal, misalkan kalau dalam ini misalkan apa yang berdagang fama rabihat tijaratuhum gitu ya. Jadi itu kan mudah dipahami ya karena universal. Jadi perdagangan, perniagaan gitu ya, bisnis, keuntungan, rugi gitu kan, misalnya jadi yang dipakai dipinjam oleh Al-Quran itu bisa dipahami oleh semua umat dimanapun ya, karena di sana profesi ini jadi universal ada. Ya. Nah, berbeda dengan jika tadi itu yang harfun itu ya, misal hukum harful lakum itu kan, nah itu mungkin tidak semua itu ya. Mungkin orang-orang kutub tidak akan paham begitu tentang itu ya. Gitu atau yang gitu. Hanya seperti kita ya yang sekali mendayung pepatah peribahasa dua pulau terlampaui itu bagi orang-orang yang dari gunung ya itu akan sulit. Mendayung ke 3 pulau terlampaui. Nah, itu kan. Nah, ibunya kalau Bu Amel kan dari pesisir misalkan. Itu kan pasti paham gitu. Atau dari orang-orang yang tinggal sekitar perairan ada danau itu yang kebayang gitu ya. Tapi kalau yang orang-orang gunung yang tahu sampan atau rakit pun mungkin seumur hidup belum lihat gitu. Nah gitu ya. Nah jadi itu masa budaya ya. Jadi Bapak Ibu kajian budaya itu penting ya. Kajian budaya itu penting ya. Penting. Makanya kajian sejarah ya. Atau kalau dulu kalau yang pra-Islam itu ya. Sekarang banyak ya buku-bukunya tentang Ayamul Arab Qabla Islam misalnya, yang beberapa jilid ya itu bisa dibaca, atau juga mungkin yang berdasarkan data ya, itu kan sebagian itu data-data masih kurang ini. Berdasarkan data bisa dibaca tentang sejarah kebudayaan budaya Islam yang di dalamnya ada pra-Islam gitu. Supaya untuk menggali ya seperti apa ini maknanya gitu dalam kebudayaan. Apalagi silakan Bapak Ibu. Sebentar. Silakan, masih ada waktu. Dokter selamat cekap Pak Dokter peminjam peling dia mah. Maunya cekip dapat. Komisi Ayo Ustaz Deden Baden Arosande. Anin Dita tuh udah ada Dita tuh. Bukan hanya iya mah. Iya. Mudah-mudahan we jantan gitu. Amin. Itu mah tuh. Ngelek ayam nawe abdi mah. Iya, pengantar aku mah. Minum tahun Sumedang orang Garut. Apa Dokter siapa? Tuntun domba orang Garut tuh. Ayo atuh di Garut ya Kang. Bukaan heula di itu rumah makan di Ustaz Muad Buhari. Mungkin follow up-nya dilanjuti ke Ustaz Deden. Pak Dokter, kalau makalah ini sudah terbit di jurnal, kayaknya nilainya aman ya Pak Dokter? Insya Allah gitu ya. Tapi diusahakan itu tadi ya, yang bagi Bapak Ibu yang sudah nulis itu, atau juga yang hari ini, termasuk yang hari ini, atau yang kemarin, maaf ya saya belum bisa mereview. Ini ditambah itu ya, jadi ditambah yang
ini sudah ada ya kalau yang kinayah khusus yang Al-Qur'annya. Apa dokter baru sedikit mau ditambahin lagi Pak dokter? Nah, mohon. Nah itu coba Pak di ini sedikit ditambah kalau paham sedikit ya yang indeksial budayanya ya. Ya indeksial itu mau tinggal di gini aja yang kalau yang dekat itu apa tadi itu tawilun najat misalnya itu Iya, kan mangga dokter. representamannya O-nya berarti tawilun komah ya. Mangga tinggi. Nah kemudian itu yang kasirul romat, kemudian sananya jadi apa? Kasirul apa tadi? Kasirul romat, kasirul is'al, kasirul is'al, kasirul tobhi, kasirul tuyuk. Oh iya, banyak orang yang dermawan. Nah gitu. Nah gitu, jadi itu lebih ini ya. Ya, tadi salah mungkin ya sedikit semiotik itu manfaatnya. Ya maka hartos dokter, hartos satu non. Karena dina referensi anu buka dokter desain kan bahasa Arab sadayana abdi aya bahasa-bahasa anu ke kirang ka hartos itu Pak dokter. Jadi kayak pengintan berada di tawah kembali Pak dokter. Bahasa-bahasa syair-syairnya gitu, syair Arabnya Pak dokter. Ya, untuk syair Arabnya barangkali di sini hanya masuk di teori ya. Mohon. Ya. Mangga. Kalau ini tidak usah juga ya. Tidak usah terlalu banyak mungkin ya kalau. Iya, mangga. Mangga Ibu Anin ada pertanyaan nggak? Sudah masuk belum Bu Anin? Mangga. Ada pertanyaan? Bu Anin tidak. Ada pertanyaan? Ke Anin. Dainya teh anehnya sensasi nyala ser. Atas lebat itu ayat tapi enggak. Anin ngomong, kasihan Ustaz Deden. Anin dari mana? Anin teh dari mana? Anin? Rancai, kayak Pak dokter. Oh, caketnya. Oh, mulai. Ya saya iya caket. Terus beda dari ya. Ini di ongkos Ustaz Deden. Aduh, Asia. Pilih belikan. Kalau ke Sulawesi mah ongkosnya terlalu mahal. Mangga aya pertanyaannya Ustaz Deden mangga. Paling itu dari segi redaksionalnya bedanya apa Pak? Yang misalkan pemberian di mana insya'iyah, yang itu Pak, mohon penjelasannya. Kalau redaksinya sama ya, misalnya ini kan ini misalnya khabari ya, khabari itu kan kalam khabar, jumlah ismiyah kan jumlah pilihan gitu ya, gitu saja. Itu kan redaksi luarnya ya, redaksi luarnya. Cuman maknanya gitu, maknanya itu sangat tergantung pada konteks ya, sangat tergantung pada konteksnya. Jadi konteks itu siapa yang diajak bicaranya, oleh siapa. Jadi ada ya Pak. Iya. Terima. Kalau redaksi tetap aja begitu. Yang bertanya, tapi kan bertanya itu menyuruh ya, gitu misalkan. Atau menyuruh, intinya melarang gitu kan, bisa begitu. Nah jadi itu ini sekali apa sangat tergantung konteksnya. Redaksinya tetap aja begitu. Makanya tadi yang begitu kan yang tauhid juga begitu ya, yang apa misalnya tadi yang kalau dalam ini ada kata berkat validini, kemudian apa mutaradid, kemudian munkir. Nah itu kan kenapa di sini misalkan apa mutaro atau munkir tapi tanpa tauhid ya. Nah, seperti itu. Jadi kan nanti diasumsikan bahwa ini gitu kan. Ya kan kita kalau bicara kepada orang yang punya potensi untuk mudah dipahami itu kan biasanya kita tidak pakai ini ya, nada kita datar-datar saja dan juga dengan bahasa yang biasa. Tapi kalau kemungkinan kita orangnya bakal ada bebal ya, rada sulit diangkap, biasanya kita cenderung nada tinggi dan ini gitu kan, begitu kan. Biasanya gitu. Atau juga ya itu ya kita mungkin ini masalah strategi komunikasi ya, strategi komunikasi ya. Jadi ada kemungkinan juga ya kita pakai tauhid ya,
Padahal bagi orang yang biasa-biasa saja, dia tuh sekedar menguatkan saja. Tapi untuk masalah contoh wal asri ya, nah itu demi masa, nah itu apa namanya? Ya untuk waktu itu ya, ya hari ini orang itu banyak, terutama di kita ya, di Indonesia aja, produktivitas kita masih kurangnya dengan orang-orang gitu. Orang-orang mungkin di Asia Timur sana, kita Asia Tenggara kan ya, Asia Timur sana kan bangsa orang-orang Cina ya, Cina dan Korea, kemudian juga Jepang, mereka kan produktif sekali ya. Kadang-kadang itu tradisi untuk tidak banyak ngobrol, tidak banyak kumpul, tidak banyak waduh gitu segala macam. Ya kita juga ya kalau tidak itu kan sekarang tinggal buka sosmed segala macam ya. Hanya Quran itu wal asri itu ditekankan sekali ya, demi waktu, yaitu kita harus memperhatikan waktu itu. Jadi tapi itu apa universal ya, rata-rata orang itu universal. Dan itu rata-rata kalau orang banyak terbuai lah gitu ya dengan segala fasilitas. Hanya orang-orang yang diberikan banyak kekurangan, kurang materi, kurang ini biasanya cenderung untuk berusaha keras untuk itu. Bangga Teh Anin sudah bergabung, silakan ada pertanyaan. Halo, sudah? Sinyalnya katanya Pak Dokter. Oh, masih sinyalnya. Ya, ada kendala di sinyal. Oh iya. Ini harus yang berapa ini ya sinyalnya? Ya mangga Bapak Ibu masih ada waktu lah. Kita masih jam 18.00 ya gitu, jatah kita sampai maghrib aja. Mangga. Mangga silakan Bapak Ibu. Oke, baik, saya masukkan pertanyaan ini ya di sini. Ya, jadi untuk contoh-contoh untuk kalam ini bisa dimasukkan ini. Kalau Quran ya misalkan Qad aflahal mu'minun misalnya, itu ayat ini dijelaskan tentang apa ya konteksnya. Jadi siapa ya kepada siapa ya. Itu supaya lebih jelas kita untuk memanainya. Sehingga kata takwa di sana betul-betul berfungsi ya. Karena kalau secara logika mukmin itu sudah beruntung ya gitu. Ya, nah di sini kan, di sini perlu dilanjutkan kan kalau apal mu'minun maksudnya ayat alladzina Karena tadi karena antara dua hal ini kan berhubungan ya, nanti antara sholat dan juga menjaga kehormatan gitu kan, itu sangat berhubungan. Kalau orang yang sholat kan biasanya suka malu ya, otomatis lah gitu tidak, karena ya imannya tinggi, rasa malunya terus juga rasa dilihat oleh Allah kan pasti tidak akan berbuat itu ya, berbuat maksiat gitu ya. Nah itu jelas, makanya di sana sudah aflahai, sudah beruntung ditamahkon. Juga itu hubungan antara khosyi'un terus furujim hafidun, itu sangat itu supaya untuk menegaskan itu ya konteksnya harus dijelaskan. Jadi silakan ditambah dengan tafsir. Kalau nanti ada konteks itu asbab nuzulnya ya, kalau ada itu dimasukkan saja. Kemudian juga ya kalau memang ada hadis yang menjelaskan itu mendukung itu silakan. Ya ini semuanya belum dipakai ya, belum dimasukkan konteksnya. Yang saya temukan
ini yang bagian terakhir ya, yang menarik sebenarnya itu ya, kalau nanti ditambahkan analisisnya. Jadi bagian yang huruj itu ya, atau zahir itu ya. Nah itu yang menarik gitu ya untuk kalam khobar. Kalau mau nanti ditambahkan, dan memang harus ya sebenarnya nanti untuk ini. Jadi itu sama dengan kajian kalau pragmatik itu antara tindak tutur ya. Tindak tutur begitu. Jadi tindak tutur itu tadi yang khobari, kalam khobari tapi mananya insya'i tapi mananya khobari gitu. Begitu. Jadi mana itu tidak sejalan dengan redaksinya gitu, atau tidak sama dengan redaksinya. Makanya sangat ini masuk juga kan Balago itu seperti itu. Balago yang paling ini pada sananya gitu. Jadi kayak bahasa Thoriqatul itu al-fasoha ya. Jadi gaya bahasan tuh di sana ya, gaya bahasan. Atau kalau kata orang Sunda itu kalau bicara harus palapah pagedang ya. Jadi harus jadi palapah pagedang itu palapah pepaya ya, yang kalau kita ini jangan dari tengah atau atas dulu ya, kalau mau cabut diambil itu dari bawah dulu, jadi bertahap gitu ya. Dalam bicara. Nah ya bisa. Jadi gitu juga dalam gaya bahasa ya. Jadi tidak langsung ya. Walaupun itu kata dalam bidang sosiologi atau antropologi ya. Jadi orang-orang timur itu ya, itu berputar dulu kalau bicara. Ya kan kalau pinjam uang. Kita kemana dulu ya, puji-puji dulu. Ya nanya dulu sehat gimana, segala macam, puji-puji. Nanya ini, nanya itu gitu ya. Puji-puji ini sudah 2 jam setengah, ini kemana sih? Ada apa ya? Kita rasa aneh gitu ya. Kadang-kadang isinya WA ya, sekarang telepon rasa aneh. Ada apa ya, ada sesuatu. Gitu kan ya, saudara atau teman kita yang biasanya itu. Oh ya, dari bawah malahan gedang kita makan malam. Ya, terima kasih Pak Iwan. Gitu, jadi gaya bahasa begitu ya. Jadi nanti gaya bahasa sedang sedih, ya jangan lama-lama lah gitu ya. Kita sambutan yang sedang sedih, sambutannya panjang. Di situ pendek-pendek ya. Kalau sedang kita itu harus panjang bisa. Setengah jaman ngupload. Kadang-kadang lagi sedih kita ya. Atau misalkan ya teman kita di ini curhat lagi banyak masalah, curhat di sosmed, kadang ya lebih baik tidak dicolek-colek saja. Sana dia bisa sampai 1.200. Dia sudah keluar selesai, mungkin sehat lagi lah. Tidak jadi itu kan suka gitu ya. Ada orang-orang yang sangat ekspresif ya. Segala macam diungkapkan. Ya itu mungkin supaya tidak jadi itu menjadi ini di hati. Jadi banyak sekali ya dari Balago ini manfaatnya, terutama kita dalam memahami bahasa-bahasa komunikasi ya dengan teman-teman atau saudara ya, dengan orang tua gitu ya. Kan ada yang kalau pejabat ya itu suka ada itu. Jadi kalau dulu Mas siapa ya, saya dengar Soeharto ya. Jadi kalau ngobrol lagi Soeharto, katanya kalau Soeharto tidak mau ngomong berarti kita sudah selesai gitu. Jadi beliau sudah diam. Berarti sudah estas gitu sampai sana. Atau ya kalau Ratu Elizabeth dengan tasnya itu masih simbolik ya, mungkin keluar dibahas. Tapi itu bahasa tubuh ya. Jadi tasnya ada ke kiri kalau tidak. Ya. Jadi gitu dalam banyak sekali dalam komunikasi. Biasanya kita pakai insting semuanya, pakai zauk lah. Tadi kita dalam Balago ini kita bisa menjelaskan dengan konteks ya. Konteks itu minimal konteks bahasa. Jadi siapa yang bicara atau situasi. Siapa yang bicara kepada siapa. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada kita coba sampai di sini saja.
Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan atau kurang jelas, silakan nanti, atau ada yang salah ya saya sampaikan, nanti silakan dikoreksi saja. Sudah cukup ya. Nunggu ini lama-lama. Marilah kita tutup perkuliahan dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah maghrib. Waalaikumsalam. Mengambil badai buka. Badai buka Bapak. Ya, Bang. Badai buka.